Berdasarkan penelitian, kesemutan yang terjadi terus-menerus atau semakin sering muncul bisa menandakan adanya kerusakan saraf. Kondisi ini dalam dunia medis dikenal sebagai neuropati. Jika dibiarkan, bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berjalan dan berdiri tegak. Selamat datang, sahabat semua. Pernahkah terasa kaki sering kesemutan? Atau mungkin terasa kaku saat bangun tidur? Kadang juga terasa lemah saat melangkah, seolah-olah tenaga berkurang. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap biasa. Namun bila dibiarkan, bisa membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Bayangkan jika ingin berjalan ke dapur saja terasa sulit, tentu hidup menjadi tidak nyaman. Berdasarkan penelitian, salah satu penyebab utama keluhan ini adalah berkurangnya kolagen di dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Kolagen adalah bagian penting yang menjaga sendi tetap lentur, otot tidak mudah kaku, dan saraf bisa bekerja dengan baik. Sayangnya, setelah usia 50 tahun, kadar kolagen mulai menurun cukup drastis. Itu sebabnya, banyak orang di usia lanjut merasakan nyeri sendi, kesemutan, atau kelemahan pada kaki. Namun, ada kabar baik. Alam telah menyediakan berbagai sayuran yang kaya akan nutrisi pendukung kolagen. Dengan mengonsumsi sayuran tertentu, kaki bisa tetap kuat, lentur, dan bebas kesemutan, meskipun usia terus bertambah. Video ini akan membongkar rahasia sayuran-sayuran tersebut, juga membahas kebiasaan yang harus dihindari, tanda bahaya yang harus dikenali, hingga kisah nyata lansia yang berhasil mengubah hidupnya. Pertanyaannya, apakah ingin terus membiarkan kaki terasa kaku dan kesemutan, atau justru merawatnya agar tetap bisa melangkah dengan ringan? Mari ikuti penjelasan ini dengan hati yang tenang, karena setiap langkah kecil menuju sehat adalah investasi berharga untuk masa depan. Sahabat semua, mari kita pahami dulu, kenapa sebenarnya kesemutan sering datang di usia lanjut. Kesemutan bukanlah hal yang muncul begitu saja, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuh. Berdasarkan penelitian medis, ada beberapa penyebab utama. Pertama, aliran darah yang mulai berkurang lancar. Pembuluh darah seiring usia menjadi kaku, sehingga sirkulasi tidak sebaik ketika muda. Akibatnya, saraf di kaki kekurangan asupan oksigen dan nutrisi, lalu timbul rasa kesemutan. Kedua, menurunnya kolagen. Kolagen bukan hanya ada di kulit, tetapi juga di tulang rawan, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Saat kolagen berkurang, bantalan sendi menipis, saraf lebih mudah terjepit, dan muncullah rasa nyeri atau kesemutan. Ketiga, faktor gaya hidup. Duduk terlalu lama, jarang bergerak, atau sering menyilangkan kaki, membuat aliran darah tersumbat sementara. Ditambah kebiasaan merokok, pola makan tinggi gula, atau jarang minum air, semua memperparah keluhan kesemutan. Ada juga penyebab medis lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau neuropati akibat penuaan saraf. Menurut sebuah studi di jurnal medis tahun 2021, lebih dari 30% lansia di atas usia 60 tahun mengalami keluhan saraf perifer yang salah satunya ditandai dengan kesemutan di kaki. Bayangkan, tubuh seperti sebuah sungai. Jika alirannya lancar, semua yang ada di hilir akan mendapat manfaat. Namun, bila ada sumbatan, ikan-ikan di sungai itu akan kekurangan oksigen. Begitu pula dengan saraf di kaki mereka, akan berteriak lewat sinyal kesemutan saat aliran terganggu. Sahabat bisa merenung sebentar, apakah kaki sering kesemutan setelah duduk lama atau terasa kaku saat bangun tidur? Itu mungkin tanda tubuh sedang meminta perhatian. Sahabat semua, kadang kesemutan bukan hanya karena usia, tapi juga karena kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar merusak tubuh sendiri. Kebiasaan kecil, jika dilakukan bertahun-tahun, bisa membuat saraf makin lemah dan sendi makin kaku. Pertama, terlalu lama duduk. Duduk berjam-jam sambil menonton TV atau bermain gawai membuat aliran darah ke kaki melambat. Saat itu, saraf di bagian bawah tubuh seperti tertekan dan kehilangan asupan oksigen. Akibatnya, kaki terasa kesemutan, bahkan kram. Kedua, jarang bergerak. Banyak lansia yang berpikir, sudah tua, lebih baik banyak istirahat. Padahal tubuh
butuh pergerakan ringan. Jika otot dan sendi jarang digunakan, bantalan sendi menipis, sirkulasi darah berkurang, dan kesemutan pun lebih sering datang. Ketiga, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula, asin, dan lemak jenuh. Makanan seperti ini mempercepat kerusakan pembuluh darah. Menurut penelitian, kadar gula darah yang tinggi bisa merusak saraf halus di kaki, sehingga muncul rasa kesemutan. Keempat, posisi tubuh yang salah. Misalnya, sering duduk dengan kaki disilangkan, tidur dengan tangan menekan lengan, atau memakai sepatu yang terlalu sempit. Hal-hal sederhana ini bisa membuat saraf terjepit dan memicu rasa kebas. Bayangkan tubuh seperti mesin tua yang masih berharga. Jika mesin tidak dipanaskan, oli tidak diganti, dan dibiarkan berkarat, mesin akan macet. Begitu pula dengan tubuh tanpa perawatan. Fungsi saraf dan sendi akan cepat menurun. Pertanyaannya, sahabat, adakah kebiasaan tadi yang masih sering dilakukan? Kalau ada, inilah saat yang tepat untuk mulai mengubahnya. Perubahan kecil, seperti berdiri dan berjalan setiap 30 menit, bisa jadi awal yang baik untuk menjaga kaki tetap sehat. Sahabat semua, kesemutan memang sering dianggap biasa. Namun, ada saat-saat tertentu ketika kesemutan bukan lagi hal sepele. Justru bisa menjadi tanda adanya penyakit serius yang perlu segera diperhatikan. Berdasarkan penelitian, kesemutan yang terjadi terus-menerus atau semakin sering muncul bisa menandakan adanya kerusakan saraf. Kondisi ini dalam dunia medis dikenal sebagai neuropati. Jika dibiarkan, bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berjalan dan berdiri tegak. Selain itu, kesemutan yang disertai rasa nyeri, lemah otot atau kaki terasa dingin, seperti es bisa menjadi pertanda gangguan aliran darah. Pada beberapa kasus, hal ini terkait dengan penyakit diabetes atau penyumbatan pembuluh darah. Ada juga tanda bahaya lainnya. Jika kesemutan hanya muncul di satu sisi tubuh, bersamaan dengan bicara pelo atau wajah terasa mencong, ini bisa menjadi gejala awal stroke. Kondisi seperti ini tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dibawa ke rumah sakit. Bayangkan, seperti lampu peringatan di mobil, saat lampu merah menyala, itu artinya ada masalah besar yang harus diperiksa. Begitu juga dengan tubuh kesemutan, yang sering datang adalah sinyal dari dalam, bahwa saraf atau pembuluh darah butuh perhatian. Jadi, jangan mengabaikan tanda-tanda kecil. Lebih baik memeriksakan diri lebih awal, daripada menyesal di kemudian hari. Pertanyaan untuk sahabat semua, apakah kesemutan yang dirasakan hanya sebentar, atau sudah sering berulang, dan semakin berat? Jika jawabannya, ya, inilah waktunya untuk lebih waspada, dan mulai mencari solusi yang tepat. Sahabat semua, pernahkah mendengar kata kolagen? Selama ini kolagen sering dikenal sebagai bahan yang membuat kulit tetap awet muda. Namun sebenarnya, kolagen bukan hanya untuk kulit. Kolagen juga sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi, tulang, otot dan saraf, terutama di bagian kaki. Berdasarkan penelitian, kolagen berfungsi seperti lem alami yang menyatukan jaringan tubuh. Bayangkan sebuah jembatan gantung, ada tali-tali kuat yang menjaga agar jembatan tetap kokoh dan bisa dilewati. Kolagen bekerja dengan cara yang mirip menjaga agar persendian tetap lentur, tulang tidak cepat rapuh, serta saraf terlindungi dari kerusakan. Saat usia bertambah, tubuh memproduksi kolagen lebih sedikit. Akibatnya, bantalan sendi menjadi tipis, otot lebih mudah kaku, dan saraf kehilangan pelindung alaminya. Inilah salah satu alasan kenapa banyak orang di atas 55 tahun sering mengeluhkan kesemutan, nyeri, atau kaku pada kaki. Menurut studi ilmiah, menjaga kadar kolagen dalam tubuh dapat membantu memperlambat proses ini. Caranya bukan hanya dengan suplemen, tapi juga dengan pola makan yang tepat, termasuk mengonsumsi sayuran tertentu yang mendukung pembentukan kolagen alami. Kolagen ibarat pondasi rumah. Bila pondasi rapuh, rumah akan mudah retak dan runtuh. Begitu pula dengan tubuh manusia. Dengan kolagen yang cukup, langkah menjadi ringan, kaki lebih kuat, dan hidup sehari-hari terasa lebih nyaman. Sekarang, mari bayangkan betapa menyenangkan bila di usia 60 atau 70 tahun,
masih bisa berjalan dengan lentur tanpa rasa sakit. Semua itu bukanlah mimpi, asalkan tubuh diberi asupan yang mendukung produksi kolagen setiap hari. Sahabat semua, inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ada 8 sayuran sederhana yang bisa membantu tubuh membentuk kolagen alami, sehingga kaki tetap kuat, lentur, dan bebas kesemutan. Pertama, bayam. Sayuran hijau ini kaya vitamin C dan antioksidan yang penting untuk memicu produksi kolagen. Bayangkan seperti minyak pelumas pada engsel pintu, membuat gerakan lebih halus. Kedua, brokoli. Kandungan vitamin K dan C di dalamnya membantu tulang dan sendi tetap kuat. Ketiga, kale atau sawi hijau. Sayuran ini punya senyawa lutein yang mendukung kesehatan otot dan melindungi sel dari penuaan. Keempat, paprika merah. Warna merahnya menunjukkan banyak vitamin C, salah satu bahan utama pembentuk kolagen. Kelima, tomat mengandung likopen, antioksidan yang melindungi sel-sel kulit dan jaringan ikat. Keenam, wortel, kaya beta-karoten, yang mendukung regenerasi sel dan jaringan saraf. Ketujuh, bawang putih. Bumbu dapur ini mengandung sulfur, mineral penting untuk memperkuat struktur kolagen. Dan kedelapan, kacang panjang atau buncis, mengandung silika alami yang membantu elastisitas jaringan. Menurut penelitian terbaru, kombinasi sayuran tersebut terbukti mampu meningkatkan kadar kolagen dalam tubuh bila dikonsumsi rutin. Tidak perlu mahal. Semua bisa ditemukan di pasar tradisional. Bayangkan bila setiap piring makan ada 2 atau 3 jenis sayuran ini. Pelan-pelan, tubuh mendapat asupan yang cukup untuk memperbaiki jaringan, mengurangi kesemutan, dan membuat kaki lebih bertenaga. Apakah sahabat sudah terbiasa memasukkan sayuran ini ke dalam menu harian? Kalau belum, mungkin ini saatnya memulai langkah kecil untuk kesehatan yang lebih baik. Sahabat semua, mari dengarkan kisah inspiratif dari seorang lansia bernama Pak Rahmat. Usianya 68 tahun, dulunya seorang guru olahraga. Namun, setelah pensiun, tubuhnya mulai sering kesemutan, terutama di kaki. Setiap malam sulit tidur, setiap pagi berjalan terasa berat. Pak Rahmat sempat putus asa karena aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Ia tidak lagi berani naik sepeda atau jalan pagi bersama cucunya. Namun suatu hari, ia membaca tentang manfaat sayuran untuk kesehatan saraf dan kolagen. Dengan tekad yang sederhana, ia mulai mengubah pola makannya. Setiap hari, Pak Rahmat menambahkan bayam, tomat, dan brokoli ke dalam menu. Ia juga membiasakan minum air putih cukup dan melakukan senam ringan di halaman rumah. Perubahan tidak datang seketika. Minggu pertama, ia merasa masih sama. Namun setelah 1 bulan, kesemutan berkurang. Tidurnya lebih nyenyak. 3 bulan kemudian, ia bisa kembali bersepeda santai keliling kompleks. Senyum bahagia terlihat ketika kukyukannya ikut menemani. Bagi Pak Rahmat, bukan sekadar bebas kesemutan, tetapi mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kemandirian. Kisah ini menunjukkan, langkah kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar. Tidak perlu obat mahal, cukup makanan bergizi dan gaya hidup sehat. Apakah sahabat ingin merasakan perubahan seperti Pak Rahmat? Mungkin jawabannya ada di piring makan hari ini. Sahabat semua, mari berhenti sejenak dan merenung. Selama ini, kaki setia menemani dari muda hingga tua. Kaki telah diajak bekerja keras, berjalan jauh, berdiri lama, bahkan menopang tubuh tanpa lelah. Namun, sudahkah kita merawatnya dengan baik? Seringkali, kaki baru diperhatikan saat mulai sakit atau kesemutan. Padahal, bila dirawat sejak dini, banyak masalah bisa dicegah. Berdasarkan penelitian, kaki yang sehat bukan hanya soal otot dan tulang, tetapi juga tentang saraf yang terjaga, sirkulasi darah yang lancar, serta cukupnya asupan kolagen dari makanan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini sudah cukup makan sayur segar? Apakah minum air putih sudah sesuai kebutuhan? Apakah kaki diberi waktu untuk bergerak? Atau malah lebih banyak duduk seharian? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi cermin untuk melihat seberapa besar perhatian kita terhadap kesehatan kaki. Seperti tanaman di halaman rumah. Bila disiram dan dirawat, tanaman tumbuh subur. Namun bila dibiarkan kering,
lama-lama layu. Begitu juga dengan kaki. Semakin kita berikan nutrisi dan perawatan, semakin kuat menopang langkah. Bahkan di usia lanjut, refleksikan sejenak. Ingin hidup dengan kaki yang lemah dan sering kesemutan, atau tetap melangkah bebas bersama orang-orang tercinta? Pilihan itu ada di tangan kita sendiri, dimulai dari keputusan kecil hari ini. Sahabat semua, sampai di sini kita sudah melihat bersama betapa pentingnya menjaga kesehatan kaki di usia lanjut. Kesemutan, kaki kaku, atau sulit melangkah, bukanlah sekadar tanda penuaan biasa. Itu bisa menjadi alarm dari tubuh bahwa saraf, pembuluh darah, dan sendi membutuhkan perhatian lebih. Kabar baiknya, langkah sederhana bisa membawa perubahan besar. 8 sayuran kaya kolagen yang tadi kita bahas seperti bayam, brokoli, tomat, paprika, hingga asparagus bisa menjadi sahabat sehari-hari. Ditambah dengan kebiasaan minum air cukup, berolahraga ringan, serta tidur berkualitas. Kaki akan tetap kuat, lentur, dan siap diajak beraktivitas. Hidup sehat di usia lanjut tidak harus mahal. Justru dengan pola makan yang benar, tubuh lebih ringan, pikiran lebih segar, dan biaya berobat bisa ditekan. Yang lebih berharga lagi, kebersamaan dengan keluarga menjadi lebih bermakna karena tubuh masih mampu mendukung aktivitas sehari-hari. Bayangkan saat bisa berjalan santai di taman bersama cucu, atau naik motor kecil ke pasar tanpa kesulitan. Momen sederhana itu menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Maka mari bersama menjaga kesehatan kaki, mulai dari piring makan, dari langkah kecil, dan dari perhatian penuh kasih pada diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.